Profesor Mr. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sadah, yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, sebuah organisasi nasional yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahnya. Bentuk perjuangan Profesor Muhammad Yamin diantaranya yaitu mendirikan Jong Sumatranen Bond yang termasuk organisasi pemuda awal pergerakan nasional, ikut mendirikan PPI yaitu perkumpulan mahasiswa yang bertunjukan mencapai Indonesia Merdeka. Kemudian ikut mengemukakan pendapat tentang dasar negara. Lalu beberapa kali beliau menjabat sebagai menteri dan menjadi anggota DPRS atau MPRS ketika awal kemerdekaan. Muhammad Yamin juga merupakan pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan pemuda melalui Sumpah Pemuda pada tahun 28 Oktober 1928. Pada saat itu, ia yang merupakan sastrawan dan penyair meyakini bahwa bahasa dapat menjadikan alat persatuan bangsa. Gagasan ini pun disampaikan Yamin dalam Kongres Pemuda I. Pidato Yamin itu menuai respons positif dari para pemuda yang hadir dalam kongres. Gagasan Yamin utamanya mengenai persatuan menarik perhatian para pemuda. Banyak yang meyakini bahwa pemakaian bahasa Melayu yang kala itu sudah banyak digunakan sebagai bahasa pengantar selain bahasa Belanda dan bahasa Arab akan digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Jong Sumatranen Bond sendiri sudah mendiskusikan perihal bahasa persatuan ini sejak tahun 1923, hingga Kongres Pemuda II dibuka pada 27 Oktober 1928 di Jakarta. Yamin yang menjabat sebagai sekretaris Kongres belum menyetujui dibentuknya FUSI. Meski begitu, Yamin tetap memiliki semangat akan persatuan Indonesia. Dia tetap berharap semangat persatuan tetap ada, namun tak menghilangkan kekhasan tiap daerah. Yamin juga tak ingin Kongres Pemuda II berakhir tanpa hasil. Setidaknya harus ada kemauan dan kesepakatan bersama yang dibacakan peserta Kongres. Saat Kongres berlangsung, Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dalam suatu kertas. Kertas itu lalu ia disodorkan kepada Ketua Kongres, Sugondo Jojo Puspito.